kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus ajaib. Tuhan Yesus ajaib. Haleluya. Kami mau bernyanyi dan bersorak bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selama yang ku kasih Engkau Tuhan. Ibu Vera suami akan memimpin kita dalam doa pembukaan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, lamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji berikan ada-ada. Tiada janji berikan ada-ada. Tiada janji berikan bagi Tuhan pujian. Kami bersuka Tuhan pagi hari ini, sebab nyata pemeliharaan, kasih anugerah kebaikan Tuhan bagi tiap-tiap kami. Terima kasih untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kami ada di hadapan hadirat Tuhan. Engkau mengenal setiap hati dan kerinduan kami. Bapa, kami datang kepadamu membawa hati dan hidup kami. Kami persembahkan kepada Tuhan. Biarlah setiap pujian, setiap hati kehadiran kami pagi hari ini menyenangkan hati Tuhan. Kami tidak dapat membalas semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami, tetapi kami boleh ada Tuhan pagi hari ini. Kami menyadari, kami merenungkan, kami ingat betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Apa yang kami telah lalui, Tuhan, sampai di sini Engkau sudah menolong hidup kami. Besar kasih setiamu di dalam hidup kami. Kami sebagai manusia Tuhan tidak dapat membalas semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Kekuatan yang Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan yang kami alami, yang kami jalani. Ada Tuhan yang menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk sukacita yang Tuhan kerjakan bagi tiap-tiap kami. Terima kasih Bapa. Kami akan lebih lagi di dalam memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau ada di sama tengah kami, akan memberkati setiap kami Tuhan, dan kami akan menikmati hadirat Tuhan, sukacita yang dikerjakan oleh Tuhan.
Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa ucapan syukur kami. Kami mulaikan ibadah ini. Engkau hadir Tuhan bersama tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk umat-umat Tuhan. Bapak Ibu telah merasakan kebaikan Tuhan, amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan, mari lambaikan tangan kita. Haleluya. Merasakan kedahsyatan Tuhan dalam hidup kita, kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Mari bersalaman satu dengan yang lainnya. Katakan, Tuhan kita Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Tuhan Maha Besar. Mari tinggikan agung-Nya. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah-Nya. Tuhan Raja Maha Besar.
perbuatan Tuhan bagi kita. Silakan duduk umat-umat Tuhan. Saya persilakan anak sekolah minggu dan pra remaja untuk mempersembahkan pujiannya bagi Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Puji Tuhan, Tuhan berkati persembahan pujian dari anak sekolah minggu dan pra remaja. Kita mau membesarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Saudara kita semua Tuhan bangkit berdiri. Haleluya. Aku tak dapat
Silakan duduk rumah-rumah Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman-Nya iya dan amin. Firman-Nya akan menjadi kekuatan bagi kita. Firman-Nya akan menolong kita untuk melewati masa-masa dalam kehidupan kita. Dia yang berfirman akan menyertai kita. Dia akan nyatakan firman-Nya dalam hidup kita. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat hadirat-Mu di tengah kami. Kami yakin, kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami yakin dan percaya bahwa puji-pujian yang telah kami naikkan kepadamu telah naik berbau harum seperti dupa di hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan menikmati firman-Mu. Tuhan, sucikan, kuduskan kami. Persiapkan kehidupan kami Tuhan. Ajar kami untuk menghormati firman-Mu Tuhan. Supaya kami duduk diam, membuka hati kami untuk kami menikmati firman-Mu Bapa. Pekerjaan kuasa kegelapan yang mencoba-coba untuk mengganggu pendengaran kami, untuk mengganggu kami untuk menikmati firman-Mu Bapa. Kami bersatu hati, kami tolak dari dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar dari tempat ini, bela kebebasan daripada Allah menjadi bahagian kami. Roh Kudus-Mu memenuhi kehidupan kami, sehingga kami benar-benar boleh menikmati firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, buat hamba-Mu yang akan melayani kami dengan firman-Mu. Hamba-Mu adalah manusia yang biasa, yang juga punya keterbatasan. Tapi kami percaya Bapa, Engkau Allah yang tidak terbatas. Engkau mampu dan sanggup untuk mengurapi hamba-Mu dengan pengurapan khusus daripada Allah. Pengurapan kuasa Roh Kudus-Mu. Hikmat Allah menjadi bahagian hamba-Mu. Sehingga benar-benar lewat pemberitaan firman Tuhan malam hari ini, kami akan dipuaskan. Terima kasih Bapa Surgawi, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menikmati firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dan selamat kita berbakti kepada Tuhan. Saya percaya kehadiran kita di sini karena kita rindu diberkati oleh Tuhan. Kita rindu memuliakan Tuhan, memuji nama Tuhan. Itulah sebabnya saya percaya setiap pujian kita yang keluar dari bibir mulut kita yang menghormati Tuhan diperkenankan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Sebelum saya membawa firman Tuhan, mari saudara membuka Alkitab saudara dan baca apa fungsi firman Allah bagi kita di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Saudara baca di situ fungsi atau makna manfaat dari firman Allah yang kita dengarkan tiap-tiap saat. Mari kekasih di dalam Tuhan, kita akan belajar kebenaran firman Allah. Sama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Kita baca di situ ayat pertama dan ayat yang kedua. 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat pertama dan ayat yang kedua. Kalau kita membaca kebenaran firman Allah ini, saya yakin dan percaya ada kebahagiaan di dalamnya. Dan kalau kita boleh ada di dalam rumah Tuhan, itu pun karena anugerah Tuhan yang menarik hati kita boleh datang saat ini. Untuk menghormati firman Allah, saya persilakan Bapak Ibu sama-sama bangkit berdiri dan kita baca bersama-sama kebenaran firman Allah dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga
Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Ayat 2, 3. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab, adapun kelaparan itu berat di Samaria. Puji Tuhan, terima kasih. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Di dalam pelajaran atau kebenaran firman Allah, kita akan melihat siapa itu Elia dan siapa itu Ahab. Elia adalah seorang nabi Tuhan yang Tuhan pakai untuk menyatakan isi hatinya, bagaimana kehendak Tuhan yang harus disampaikan kepada umat Tuhan, supaya umat Tuhan tidak berjalan menentang Tuhan, tidak berjalan mengikuti jalannya sendiri, tetapi supaya dengan pengharapan Nabi Elia ada di situ untuk membuat hati bangsa Israel kembali beribadah kepada Tuhan. Kekasih di dalam Tuhan, kalau di dalam pasal-pasal yang sebelumnya kita lihat bagaimana Tuhan berfirman kepada Elia bahwa pergi dan kasih tahu kepada bangsa Israel bahwa akan terjadi kelaparan. Karena apa? Terjadi kelaparan, ada kekeringan selama 3,5 tahun. Jangka waktu yang tidak singkat. 3,5 tahun adalah waktu yang cukup lama. Terjadi musim kemarau. Kalau saja ya tempat kita atau yang kita lihat di sekeliling kita, jangankan 1 minggu, beberapa hari saja terjadi kemarau atau tidak turun hujan, pasti tanaman sudah mulai layu. Apalagi 3,5 tahun. Tetapi kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan yang dahsyat dan luar biasa yang memakai hambanya atau nabinya, yaitu Nabi Elia. Dan sosok yang kedua yang kita baca tadi, Ahab. Siapa dia itu Ahab? Mari buka Alkitab saudara, temukan pembacaannya di dalam pasal 16 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-31. Ayat 29 sampai ayat yang pasal 16, 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 29 sampai ayat yang ke-31 saya baca. Ahab anak Omri menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa Raja Yehuda. Dan Ahab bin Omri memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahulunya. Ayat 31. Seakan-akan belum cukup ia hidup dengan dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isabel anak Etbaal raja orang Sidon menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Saya baca 32. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. 33. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahulunya. Haleluya. Perbuatan Ahab adalah perbuatan yang tercela di pandangan Tuhan. Dia melakukan hal yang tidak benar. Dikatakan oleh firman Tuhan, dia penguasa yang jahat. Dia sudah jahat, dia ambil lagi istri anak Etbaal, yaitu Isabel, yang membuatnya lebih parah lagi di dalam kejahatannya, menyembah kepada Baal.
Kekasih di dalam Tuhan, rupanya hal ini dikutip sehingga ada istilah yang kita dengar biasa, istri-istri takut suami. Mudah-mudahan di sini tidak ada suami-suami takut istri. Mudah-mudahan tidak ada di sini. Mengapa saya katakan Isabel adalah penyebab yang paling utama sehingga orang Israel berbuat hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan dikatakan bahwa Ahab ini menjadi penyembah berhala. Menjadi penyembah berhala. Dan tentu dikatakan tadi dalam ayat yang ke-33 bahwa hal itu menimbulkan sakit hati. Ya, ketika Ahab menyembah kepada Baal yang seharusnya menyembah kepada Tuhan yang hidup, yang telah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi apa yang terjadi? Mereka menyembah kepada Baal. Mereka menyembah kepada ilah-ilah yang mati, yang menimbulkan sakit hati Tuhan. Kekasih di dalam Tuhan. Tetapi ketika firman Tuhan datang kepada Elia, pergi perlihatkan dirimu kepada Ahab. Untuk apa Elia disuruh oleh Tuhan pergi menghadap, perlihatkan dirimu kepada Ahab? Kekasih di dalam Tuhan, kita ketahui bersama di dalam ayat pembacaan kita, dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga, pergilah perlihatkan dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Kekasih di dalam Tuhan, kemarau tidak akan berkepanjangan terus menerus. Tetapi ada Elia yang disuruh oleh Tuhan untuk pergi menghadap Ahab, penguasa yang jahat itu, yang membuat sakit hati Tuhan sehingga terjadi malapetaka atas Israel, yaitu kelaparan. Kekasih di dalam Tuhan, saya percaya bahwa karena kemarau yang begitu berkepanjangan, kelaparan terjadi di Israel, sehingga Raja Ahab harus pusing kepala bagaimana caranya supaya domba-domba peliharaannya, binatang peliharaannya itu tidak mati dan tidak dibantai dengan begitu banyak. Karena apa? Tidak ada rumput lagi. Dia sudah menyuruh akan Obadya, yaitu kepala istana, pergi jelajahi semua mata-mata air, sungai-sungai, pergi lihat padang rumput, agar kiranya binatang-binatang ini tidak disembelih dengan begitu banyak. Nah, saatnya Tuhan datang kepada Elia, pergi perlihatkan dirimu kepada Ahab. Kekasih di dalam Tuhan, saya percaya Elia tahu bahwa Ahab sedang mencari-cari dia, karena dia beranggapan bahwa karena Elia lah maka terjadi kemarau yang panjang. Dikatakan bahwa karena Ahab mengira bahwa Elia yang berkata di dalam pasal 17 ayat yang pertama di situ, bahwa saya baca supaya kekasih tahu, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Apa yang dikatakan oleh Elia itu bukan dari dirinya sendiri, tetapi apa yang disampaikan oleh Elia kepada Ahab itu datangnya daripada Tuhan. Dan betul terjadi kelaparan karena musim kemarau yang berkepanjangan. Tetapi kekasih di dalam Tuhan, di dalam pasal yang kita baca
pasal 18 ayat 1 dan 2 bahwa sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Haleluya. Kemarau yang begitu panjang sudah hampir usai. Dan Tuhan berfirman kepada Elia, pergi kepada penguasa yang jahat, yaitu kepada Ahab. Sampaikan bahwa Tuhan akan mengirim hujan. Tuhan akan memberkati bangsa Israel. Tanah Israel akan menerima berkat dari Tuhan lagi. Dan kekasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca, untuk apa firman Tuhan datang kepada Elia bahwa pergi perlihatkan dirimu kepada Ahab. Tentunya kekasih di dalam Tuhan, Elia pergi untuk meruntuhkan penguasa yang jahat, yaitu Ahab dan Isabel istrinya. Dan kita lihat bahwa pemerintahan Ahab didukung oleh pemuja-pemuja dewa Baal. Kalau kekasih di gereja-gereja kita kenal, ada pemuja-pemuja, para singer. Rupanya ini pemuja-pemuja Baal itu dipakai untuk mendukung pemerintahan daripada Raja Ahab. Dan tidak hanya itu kekasih di dalam Tuhan, dikatakan untuk penyembahan berhala yang dilakukan, juga pengorbanan anak-anak. Luar biasa ini kekasih di dalam Tuhan. Penyembahan kepada berhala dari nabi-nabi Baal, ada pengorbanan anak-anak. Dan juga dilakukan praktek yang tidak bermoral sebagai bagian dari upacara penyembahan Baal. Hal-hal yang dilakukan, ada pemuja-pemuja Baal, kemudian ada pengorbanan anak-anak, dan ketiga dikatakan ada praktek yang tidak bermoral yang dilakukan sebagai bagian daripada pemujaan kepada Baal. Itulah sebabnya kekasih dalam Tuhan, sungguh hal ini mendatangkan sakit hati bagi Tuhan. Dan Tuhan tidak akan berdiam diri, tetapi Tuhan segera akan bertindak di dalam hal yang tidak benar. Itulah sebabnya Elia disuruh untuk pergi menghadap dari Raja Ahab. Dan kekasih di dalam Tuhan, Elia datang bertemu dengan Ahab. Pertama dia bertemu dengan kepala istana, yaitu Obadya. Dan Elia katakan bahwa, saya baca ayat yang ke-16, pasal 18 ayat 16. Lalu pergilah Obadya menemui Ahab dan memberitahukan hal itu kepadanya. Kemudian Ahab pergi menemui Elia. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, engkaukah ini yang mencelakakan Israel? Haleluya. Ketika Ahab melihat Elia, tentu ini Tuhan yang sudah. Dia berkata kepada Elia, engkaukah ini yang mencelakakan umat Israel? Tetapi apa jawab Nabi Elia? Jawab Elia kepadanya, bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Ahab menuding bahwa Elia yang menjadi penyebab terjadi kemarau panjang yang mencelakakan bangsa Israel. Tetapi Elia menjawab,
Bukan saya, tetapi engkau sebagai penguasa yang jahat. Engkau dan seisi rumah tangga. Haleluya. Dia tidak tanggung-tanggung menegur Raja Ahab. Karena apa? Firman yang disampaikan oleh Elia itu datangnya daripada Tuhan. Dia tidak merekayasa apa yang ia sampaikan, tetapi dia sampaikan apa yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan kekasih di dalam Tuhan, dikatakan bahwa Elia memberikan dua tantangan. Tantangan yang pertama di dalam ayat yang ke-21 di situ, pasal 18 ayat yang ke-21. Ketika Ahab dan Elia sudah bertemu dengan Ahab, Elia memberikan tantangan. Tantangannya yang pertama 1 ayat 21, lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia, dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawab sekata kata pun. Haleluya. Tadinya Ahab mengira Elia yang mencelakakan bangsa Israel, tetapi dengan kuasa firman Allah yang ada di dalam mulut Nabi Elia, dia berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Timpang, orang yang timpang berarti tidak normal, jalannya tidak normal. Kemudian bercabang hati, tidak menentukan sikap mana yang harus dipilih. Bercabang hati, dan Alkitab katakan orang yang mendua hati tidak akan mendapat apa-apa. Nah, kekasih di dalam Tuhan, Elia berkata, berapa lama lagi berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Berlaku timpang, tidak seimbang. Bukan karena mereka cacat, tidak. Bukan cacat badani, tetapi sesungguhnya mereka cacat rohani. Ada ketimpangan yang terjadi karena apa? Yang rohani lebih rendah daripada yang jasmani. Itulah yang menjadi penyebab mengapa Elia berkata, menantang, memberikan tantangan kepada Nabi Ahab. Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Tuhan mau supaya mereka segera akhiri. Hal yang rohani harus lebih unggul daripada yang jasmani. Nah, hal ini kekasih dalam Tuhan tidak hanya berlaku kepada Israel pada zaman Raja Ahab, yang dikatakan dia penguasa yang jahat. Dia lebih jahat daripada raja-raja yang mendahulinya. Saya katakan tidak hanya pada waktu zaman Raja Ahab, penguasa yang jahat itu, tetapi terjadi pada hari-hari ini. Bagaimana ketimpangan rohani terjadi, cacat rohani. Kekasih di dalam Tuhan, Tuhan tidak inginkan kalau kita sebagai orang percaya cacat rohani, timpang secara rohani. Kekasih, Tuhan tahu keadaan kita, Tuhan tahu keadaan saya. Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan kita? Baik orang tua, pemuda, remaja. Mari kita lihat keadaan kita. Tidak usah kita menghukum, menghakimi orang lain, tetapi kita lihat diri kita sendiri. Bagaimana dengan saya? Apakah saya timpang di hadapan Tuhan atau tidak? Ketika kita melebihkan hal-hal yang duniawi, yang just love, yang jasmani lebih daripada yang rohani, itu berarti suatu ketimpangan.
Dan Tuhan mau supaya bangsa Israel segera bertobat. Bangsa Israel harus menyudahi, mengakhiri perjalanan yang timpang itu. Hingga dikatakan bahwa kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Rakyat yang telah dikumpulkan di atas Gunung Karmel. Dari sekian banyak rakyat yang telah dikumpulkan, termasuk pemuja-pemuja Baal. Nabi-nabi Baal yang dikatakan jumlahnya 450 orang. Kemudian masih ada nabi-nabi hutan, yaitu nabi-nabi Asyera 400. Jumlahnya cukup banyak. Dan Tuhan Elia menghampiri mereka dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang? Kalau Tuhan itu Allah, sembahlah dia. Dan kalau Baal, sembahlah dia. Haleluya. Hal yang demikian ini tidak boleh terus-menerus berlaku. Hal yang demikian ini tidak boleh terjadi terus-menerus di Israel. Segera akan diakhiri. Dan itu puncaknya di atas Gunung Karmel. Tantangan yang pertama tadi, bahwa Elia memberikan tantangan. Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikuti. Dan kalau Baal, ikuti. Ada pilihan bagi mereka. Nah, kekasih, tidak boleh bercabang. Tidak boleh bercabang hati. Kalau bercabang hati tidak akan memperoleh apa-apa. Itu firman Allah, itu Alkitab katakan. Jadi dalam Tuhan, kita harus fokus kepada Tuhan. Penyembahan kita harus pusat kepada Tuhan. Pusat ibadah kita adalah Yesus Kristus yang tersalib, yang mati, bahkan bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Dia memberikan Roh Kudus-Nya bagi kita supaya kita tidak berjalan timpang, tetapi ada Roh Kudus yang mengendalikan kehidupan kita. Kita tidak bercabang hati, tetapi ada Roh Kudus yang mengendalikan hidup kita, yang menuntun hidup kita. Dan tantangan yang kedua, yaitu di dalam ayat yang ke-24. Ayat 23 lagi. Namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya di atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Itu tantangan yang kedua. Berikan kami 2 lembu. Baik itu para pemuja-pemuja Baal, nabi-nabi Baal, berikan 2 lembu. 1 untuk nabi-nabi Baal, kemudian 1 untuk Nabi Elia. 1:850. Perbandingannya tidak seimbang, kekasih di dalam Tuhan. Yang rohani terlalu di bawah. Pemuja-pemuja Nabi Baal ada 850. Sedangkan Nabi Elia, pemuja Allah yang hidup, hanya Nabi Elia seorang diri. Tapi dia memberikan tantangan. Dia tidak segan-segan dan dia tidak takut bahwa nanti saya mungkin berspekulasi, nanti dilempari batu dengan orang banyak. Itu banding 850. Namun kekasih di dalam Tuhan, kita akan lihat bagaimana situasi dan proses selanjutnya. Berikan lembu, 2 lembu. 1 untuk nabi-nabi Baal, kemudian 1 untuk Nabi Elia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesempatan pertama diberikan kepada nabi-nabi Baal.
bahwa lembu itu harus dipotong-potong kemudian di atas kayu api. Saya baca kembali ayat yang 32 ayat 23. Namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api dan juga tidak akan menaruh api. Ayat 24. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut katanya, baiklah demikian. Usul dan tantangan daripada Nabi Elia diterima oleh orang banyak. Mereka menyiapkan lembu, mereka duluannya. Selamanya yang jasmani itu lebih dahulu daripada rohani. Nah, mereka nabi-nabi Baal yang lebih dahulu mengelola lembu yang seekor itu, menaruhnya di atas kayu api untuk dipersembahkan, tapi dengan syarat tidak boleh diberikan api. Elia katakan, aku pun akan buat demikian, tetapi kamu duluan. Nah, Tuhan mana yang menjawab dengan api? Dialah Tuhan. Haleluya. Kesempatan pertama bagi nabi-nabi Baal. Dikatakan oleh firman Allah, mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjengkat-jengkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Haleluya. Mereka mempersembahkannya. Mereka minta api dari langit. Berkata, berdoa kepada Baal, ya Baal, jawablah kami, berikanlah kami api. Tetapi dikatakan dari pagi sampai tengah hari tidak ada terjadi apa-apa, tidak ada suara, sunyi sepi, beku, tiada nada. Haleluya. Tidak ada jawaban. Kendati pun mereka sudah menore-nore badan mereka, mereka sudah berlumuran darah mengelilingi mezbah yang dibuat, tidak ada api. Karena apa? Memang Allah yang mereka sembah, Allah yang mati, Allah yang tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi giliran daripada Elia, dikatakan bahwa, saya baca bagaimana Elia mengejek mereka, ayat 27. Pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka, katanya, panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia bepergian, barangkali ia tidur atau dan belum terjaga. Diejek karena dari pagi sampai siang tidak terjadi apa-apa. Panggil lagi lebih keras. Mungkin dia lagi merenung ataupun tidur, ataukah dia bepergian. Haleluya. Tetapi sesungguhnya itu adalah jawaban bahwa Allah yang disembah oleh nabi-nabi Baal itu adalah ilah yang mati, ilah yang tidak dapat berbuat apa-apa, dan akan dibanding dengan Allah yang disembah oleh Elia. Kita lihat ayat 29. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian.
tidak ada perhatian dari nabi, dewa-dewa Baal. Sebab apa? Mereka memang ilah yang mati, ilah yang disembah oleh nabi-nabi Baal itu adalah ilah yang mati. Tetapi heran juga, Ahab sudah terlibat di dalamnya. Bahkan tadi saya katakan bahwa pemujaan pemerintahan dari Pak Ahab didukung oleh pemuja-pemuja Baal. Kemudian yang kedua tadi yaitu ada pengorbanan anak-anak. Tidak tanggung-tanggung mereka korban untuk memuja Baal. Dan yang ketiga ada hal yang tidak bermoral yang mereka lakukan. Semua hal ini menyakitkan, menimbulkan sakit hati Tuhan. Tetapi itu semua akan berakhir. Tidak boleh terus menerus demikian. Bangsa Israel tidak boleh terus menerus dibiarkan di dalam hal yang demikian. Ada harapan supaya mereka bertobat. Dan Elia meminta supaya mereka berkumpul di atas Gunung Karmel. Terjadilah tantangan yang kedua, yaitu mereka mempersembahkan korban, tetapi tidak boleh. Dan saya percaya setiap korban itu harus ada api. Tetapi supaya terbukti mana Allah yang hidup, mana Allah yang mati, maka tidak boleh ada api di atas korban yang akan dipersembahkan. Dan Elia menantang mereka, siapa Allah yang menjawab dengan api, itulah Tuhan. Haleluya. Dan kita lihat selanjutnya, ketika dari pagi sampai siang tidak ada jawaban, bahkan Elia sudah mengejar, panggil lagi lebih keras, mungkin lagi merenung, atau sedang bepergian, atau tidur dan belum bangun, panggil lagi lebih keras. Semakin mereka berlumuran dengan darah, tidak ada jawaban. Itulah Allah yang disembah oleh bangsa Israel pada zaman pemerintahan daripada Raja Ahab. Allah yang mati. Dan selanjutnya dikatakan oleh firman Allah di dalam ayat 31, giliran daripada Elia di situ. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub inilah datang kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ayat 32. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong-motong lembu itu dan menaruh potongan-potongan di atas kayu api. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuanglah ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kali. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Ayat 35, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu penuh dengan air. Haleluya. Sebelum Elia mempersembahkan korban, terlebih dahulu dia memperbaiki mezbah yang telah rusak. Dia perbaiki mezbah yang telah rusak. Kekasih di dalam Tuhan, apa makna ini semua bagi kita? Ketika sebelum kita beribadah kepada Tuhan, sebelum kita mempersembahkan pujian-pujian kita kepada Tuhan, kita akan mengoreksi kehidupan kita. Kita perbaiki mezbah hidup kita, mezbah rohani kita. Dan kalau sudah baik, pastinya seperti Nabi Elia ketika sudah memperbaiki mezbah, dan saatnya dia minta api dari langit.
api turun untuk membakar korban persembahan. Bukan hanya korban persembahan domba, tetapi kayu api, batu, bahkan air di dalam parit itu habis dijilat oleh api. Kekasih di dalam Tuhan, mari. Sehingga dikatakan oleh di dalam ayat 36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini." 37. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan, menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, Dialah Allah, Tuhan, Dialah Allah." Haleluya. Ada perbedaan kekasih di dalam Tuhan. Nabi-nabi Baal dengan Nabi Elia. Ketika mempersembahkan korban, ada perbedaan yang begitu mencolok. Memang api tidak, Elia tidak taruh api, dan hanya dia berdoa kepada Tuhan bahwa berikanlah api. Dan ketika dia berdoa dikatakan, "Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Haleluya. Jawablah aku ya Tuhan. Elia berdoa, minta supaya Tuhan menjawab dia dengan api, supaya bangsa Israel bertobat kembali. Ya kekasih di dalam Tuhan, terjadilah hal yang demikian. Korban itu dikatakan api turun, dan tidak hanya memakan korban sembelihan yang telah ditaruh di atas mezbah itu, tetapi dikatakan batu, tanah, air habis dijilat oleh api. Barulah mereka berkata, "Huwa itulah Allah." Terjemahan lama dia katakan, "Huwa itulah Allah." Ketika mereka bangsa Israel melihat bahwa Huwa itulah Allah. Haleluya. Itulah bukti nyata penyembah yang benar dengan penyembah yang tidak benar. Dan Alkitab katakan begitu jelas kekasih di dalam Tuhan. Buka Alkitab kita baca di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 23 dan ayat yang ke-24. Haleluya. Penyembah-penyembah yang benar. Di dalam ayat 23, "Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Haleluya. Haleluya. Terbukti kekasih mana yang benar dan mana yang salah, mana yang asli dan mana yang palsu. Yang palsu nabi-nabi Baal, tidak terjadi apa-apa, tetapi yang benar, penyembah yang benar, yaitu Elia. Biarlah kiranya Tuhan menolong kita. Itu begitu nyata perbedaannya, sehingga waktu itu semua bangsa Israel berkata, "Huwa itulah Allah." Nah kekasih di dalam Tuhan, biarlah kita akan melihat bahwa kita perhatikan doa yang mendukung penyataan kuasa Allah ini
Dan biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas segala firman-Mu lah aku melakukan perkara ini. Haleluya. Atas firman-Mu lah aku melakukan semua perkara. Itu merupakan doa yang mendukung apa yang disampaikan oleh Elia, penyataan kuasa Allah, sehingga kekasih di dalam Tuhan, dalam doanya dia tidak katakan jawablah aku supaya saya dilihat, tidak, tetapi dikatakan jawablah aku ya Tuhan, supaya bangsa ini tahu bahwa Engkaulah Tuhan. Haleluya. Barulah mata mereka terbuka dan mereka mengakui Huwa itu adalah Allah. Huwa itulah Allah. Kekasih di dalam Tuhan, mari kita periksa kehidupan rohani kita. Mengapa tadi saya kasih ayat sebelum membaca firman Allah di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Mungkin firman Allah yang kita dengarkan menegur kita, tetapi sesungguhnya dikatakan oleh firman Allah, kalau firman itu menegur kita, berarti Tuhan mau, Tuhan menyayangi kita. Firman Allah tidak hanya menegur kekasih, tetapi terutama saya. Tuhan menegur supaya tidak timpang di dalam hidup ini. Di dalam hidup kerohanian kita tidak timpang dan tidak bercabang, tetapi kita harus fokus kepada Dia. Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang disembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Penyembah yang benar, firman Allah katakan, adalah mereka yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Saya percaya ketika kita menyembah kepada Tuhan, kita memuji Dia dengan segenap hati kita, keluar dari dasar hati kita, kita memuliakan Dia, kita meninggikan Dia, maka kita merasakan hadirat-Nya. Mari kekasih di dalam Tuhan, saya katakan tadi terbuktilah kita melihat penyembahan yang tidak benar dengan penyembahan yang benar. Penyembahan nabi-nabi Baal berakhir, tidak ada jawaban. Tapi penyembahan Elia dijawab dengan api. Barulah mereka sadar, Huwa itulah Allah. Tuhan, Dialah Tuhan. Kekasih di dalam Tuhan, kiranya di dalam kehidupan kita, kita dapat menjadi berkat. Orang lain dapat melihat Yesus Kristus hidup di dalam kita. Kita tidak akan jalan kemana-mana sambil kita memikul salib bahwa kita adalah pengikut Kristus. Tidak. Tetapi firman Allah katakan, kamu harus bercahaya seperti bintang-bintang di tengah dunia ini. Bintang ada di langit, tapi Alkitab menyuruh kita harus bercahaya seperti bintang-bintang di dunia ini. Untuk apa? Untuk menerangi mereka yang masih hidup di dalam kegelapan. Masih banyak jiwa-jiwa yang hidup di dalam kebenaran, belum tahu membedakan yang mana yang baik dan benar. Mari kekasih, doa kita, jadilah kita berkat sehingga orang lain dapat melihat Kristus yang hidup di dalam kita, dan mereka pun akan memuliakan Allah. Saya percaya hidup kita akan berubah kalau firman dan Roh Kudusnya ada di dalam hati kita. Kita dapat menjadi berkat. Saya katakan tadi, tidak perlu kita keliling untuk pikul salib supaya tahu orang Kristen. Tetapi ketika mereka melihat kehidupan rohani kita, mereka dapat memuliakan, memang dia itu percaya kepada Tuhan Yesus. Dan keyakinan kita, mereka pun akan datang kepada Tuhan. Mari Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman Allah, bahwa tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita selamat. Di dalam 2 Korintus 13 ayat yang ke-8, Rasul Paulus katakan, kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran, tetapi yang kami lakukan untuk kebenaran.
Biar nekat ini atau ayat ini menjadi pedoman bagi kita. Kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Tetapi yang kami buat adalah untuk kebenaran. Tuhan memberkati kita. Kiranya Roh Kudus menguatkan kita. Dan Roh Kudus membimbing kita. Kita buka hati untuk Roh Kudus. Dan kita menyadari bahwa hanya firman dan Roh Kudus yang dapat menolong kita. Dikatakan bahwa penyembah yang benar akan menyembah Bapa di dalam roh yang dan kebenaran. Dan di dalam Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-18 di situ dikatakan kamu akan melihat perbedaannya. Perbedaannya itu pasti mereka yang beribadah kepada Tuhan dengan mereka yang tidak beribadah. Itu pasti ada bedanya nanti. Tetapi kekasih di dalam Tuhan, sementara kita hidup di dalam dunia ini, biarlah kita izinkan firman Allah membaharui kehidupan kita. Kita izinkan Roh Kudus membimbing hidup kita supaya kita menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Mari saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan itu pujian. Tiada nama lain. Haleluya. Tiada nama lain. Haleluya. Sambil kita menyanyikan ini pujian, kita renungkan kata-kata dari pujian ini, sehingga kita tidak sekedar nyanyikan karena kita tahu, tetapi kita nikmati dan kita hayati makna dari pujian ini. Haleluya. Amin. Selain nama Yesus, haleluya. Nama yang berkuasa di langit dan di bumi. Nama yang memberi kedamaian. Nama yang memberi kedamaian bagi yang percaya padanya dari awal. Nama yang berkuasa di langit dan di bumi, selain nama Yesus yang dalamnya kita beroleh keselamatan. Bagi yang percaya padanya.
firman Allah yang kita dengar. Elia berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan berjamaah hati. Haleluya. Mari kekasih dalam Tuhan, kita koreksi diri kita masing-masing. Tidakkah terjadi ketimpangan di dalam kita, di dalam pengiringan kita, di dalam pengabdian kita kepada Tuhan? Mari, kalau timpang, mari kita perbaiki, kita bertobat, kita minta Tuhan menolong kita, dan pasti Tuhan menolong kita kalau kita mau diminta pertolongan Tuhan. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagi pujian ini, mulialah namamu. Dan saya persilakan Ibu Suri Natalianus akan memimpin kita di dalam nama Yesus. Nama berkuasa di langit di bumi. Nama yang memberi kedamaian bagi yang percaya padanya. Haleluya, tiada nama lain. Tiada nama lain selain nama Yesus. Yes, amin. Nama yang berkuasa di langit di bumi. Nama yang memberi. Nama yang memberi kedamaian bagi yang percaya pada. Katakan dengan iman, tiada nama lain, haleluya, selain nama Yesus. Yes, amin. Nama yang berkuasa di langit di bumi. Nama yang memberi kedamaian bagi setiap kita yang percaya, yang percaya. Trust in the Lord Jesus. Amin. Mulia namamu, agung namamu, Yesus Tuhan. Dan Yesus Tuhan di bumi dan di sorga. Mulia namamu, agung namamu, haleluya, Yesus Tuhan dan Allah. Mulia namamu, agung namamu, Yesus Tuhan dan Allah. Engkau Tuhan kami, Engkau Allah kami. Haleluya, agung namamu, Yesus Tuhan dan Allah. Katakan Tuhan dan Allahku, Yesus Tuhan dan Allah. Oh, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan dan Allah. Amin. Beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Engkau Tuhan kami, Engkau Allah kami. Haleluya. Begadang atas seluruh bumi, Tuhan atas seluruh umat. Haleluya. Engkau Yesus. Biarlah semua yang bernafas menyembah, sampai setiap lutut bertekuk dan setiap yang tidak mengaku Engkau Yesus Tuhan dan Allah atas seluruh bumi ini. Engkau berkuasa di langit dan di bumi. Tidak ada nama lain yang kepadanya diberikan kuasa untuk menyelamatkan selain daripada nama Yesus. Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun
Bapa di sorga. Kalau tidak melalui Yesus. Itu menjadi prinsip kami Bapa. Biarlah itu menjadi prinsip kami. Itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Seumur hidup kami Tuhan. Kami berkomitmen sekali Yesus tetap Yesus. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Allah. Kelaparankah, penderitaankah, sakit penyakitkah, penganiayaankah, tidak ada satupun yang dapat merampas kasih Yesus dari hidup kami. Biarlah itu termaterai, terpatri dalam kehidupan kami. Kami sungguh-sungguh Tuhan. Sebab tidak lama lagi waktunya Bapa. Ini bukan waktunya untuk bermain-main. Tetapi sungguh-sungguh. Karena sesungguhnya semuanya akan dipertanggungjawabkan. Semua kami akan menghadap tahta pengadilan Bapa di surga. Biarlah semuanya Tuhan. Ketika Engkau percayakan hidup ini, kami pakai sungguh-sungguh hanya untuk memuliakan Yesus. Bukan hanya untuk hidup kami Bapa. Biarlah kami menyadari sungguh amanat agung yang Engkau berikan bagi kami ketika Engkau naik ke surga. Pesan yang sama bagi murid-murid-Mu berlaku bagi kami yang juga adalah murid-Mu Tuhan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku. Semua bangsa, biarlah itu Tuhan. Kami dapat kembali pada amanat agung. Keluar dari zona aman. Keluar menjangkau jiwa-jiwa. Biarlah itu Tuhan. Engkau berikan hati Bapa dalam hidup kami. Untuk kami keluar. Biarlah semua suku yang ada di Mamuju. Mamuju adalah provinsi Tuhan. Biarlah semua suku yang ada di dalamnya Bapa. Suku Mamuju, suku Toraja, suku Mamasa, suku Mandar, suku Bugis, suku Makassar. Kami rindu mereka semua Tuhan mengenal nama Yesus. Sebab agama tidak menyelamatkan, tetapi percaya kepada Yesus. Biarlah setiap kami umat-umat-Mu, kami dapat keluar Tuhan. Kami dapat menyampaikan Yesus dalam hidup kami. Dalam setiap apa yang kami kerjakan. Marketplace yang Kau berikan bagi kami. Di setiap pekerjaan kami Tuhan. Biarlah kami menyadari jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kami adalah tuayan-tuayan bagi Bapa di sorga. Sehingga setiap orang boleh mengenal dan boleh tahu nama Yesus. Nama yang menyelamatkan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Bukan hanya Elia yang Kau pakai, tapi pakai kami Tuhan. Pakai kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kebenaran firman-Mu yang sungguh dahsyat luar biasa. Menerobos setiap iman kami. Untuk kami bangkit kembali Tuhan. Kami tidak sia-sia dalam pengiringan dan pelayanan kami. Tetapi sungguh-sungguh nama Yesus berkobar dalam hidup kami. Sehingga iman percaya kami bukan iman yang mati, tepat terpancar Tuhan lewat setiap perbuatan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terus berkati Ibu Gembala Tuhan, yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Apa yang disampaikan oleh hamba-Mu, itu yang Tuhan kehendaki bagi jemaat di tempat ini, bagi kami semua Tuhan. Berkati hamba-Mu dalam pelayanan yang mulia ini Bapa. Berkati terus kehidupannya bersama anak-anak, cucu dan menantu. Tuhan memberkati, berikan sukacita penghiburan tiap-tiap hari. Tanda-tanda heran menyertai pelayanan hamba-Mu. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Kami akan lanjut dalam ibadah kami. Kami percaya Tuhan memberkati ibadah ini Bapa.
kami akan memberikan korban persembahan kami. Kami percaya semuanya berasal daripadamu Tuhan. Biarlah kami kembalikan dengan penuh ketulusan hati Bapa. Setiap umat-Mu yang mengembalikan milik-Mu Tuhan. Janji firman Allah berlaku dalam kehidupan mereka. Bahkan kami semua Tuhan yang memberikan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan lanjutkan ibadah kita dengan memberikan korban persembahan. Tim petugas yang melayani mempersiapkan diri. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar
Puji Tuhan, Tuhan memberkati persembahan yang telah kita berikan. Selanjutnya saya akan membacakan kegiatan kita selama sepekan. Tok hari Senin 27 Mei ada jaringan doa wanita di Gereja Sidang Jemaat Allah jam 5 sore. Jadi para wanita, para biasa mama-mama itu ada jaringan doa wanita yang diadakan di Gereja Sidang Jemaat Allah jam 5 sore. Kemudian hari Rabu kebaktian kaum bapak dan ibu. Dan hari Kamis ada latihan kaum bapak jam 5 ya. Oh jam 6 maaf. Kaum bapak dan ibu ibadahnya jam 6 sore. Kemudian hari Kamis jam 7 malam ada latihan ibadah raya pertama. Hari Jumat ada doa puasa jam 3 doa di gereja. Kemudian malamnya jam 6:30 ada persekutuan doa. Dan seusai persekutuan doa ada latihan untuk ibadah raya kedua. Dan hari Sabtu jam 6:30 malam latihan kebaktian pemuda dan remaja. Hari Minggu jam 8:30 pagi ibadah raya pertama dan 6:30 malam ibadah raya kedua. Pelayan untuk ibadah raya pertama dan kedua 2 Juni 2024. Ibadah raya pertama Bapak Musa 1, singers Bapak Medi, Bapak Daniel Siahaan dan Bapak Yonas. Pemain musik LC Gideon Gusti dan Stephen. Pemain rebana Amora, Dea, Reren dan Fani. Multimedia kreatif tim kolektan Ibu Magdalena Herman dan Ibu Rini Siahaan, Aser Bapak dan Ibu Julius Padaunan. Pelayan ibadah raya kedua, pemimpin pujian Ibu Vera Mosialu, singers Ibu Jane Esra, Ibu Erni Mosialu dan Saudara Julius. Pemain musik LC Tria, Kenso dan Stephen. Rebana Vanessa, Vena, Tere dan Jesslyn. Multimedia kreatif tim kolektan Ibu Hernita Ismay dan Ibu Yosepina Redi. Aser, Bapak dan Ibu Petrus. Demikian warta kita selama sepekan dan yang akan melayani untuk minggu depan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan kita akan mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Seundang kita bangkit berdiri bersama. Ibu Gembala akan tutup kita dalam doa. Kita lakukan pujian. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Haleluya. Aku Aku
memberkati ibadah kami. Bapa yang sudah memberkati tiap-tiap pribadi yang hadir saat ini, baik orang tua, pemuda remaja sampai kepada anak-anak. Kami percaya tidak ada satupun yang terlewatkan, tetapi semua diberkati oleh Tuhan. Yang datang dengan kelemahan tubuh kembali dengan kekuatan daripada Tuhan. Yang sakit disembuhkan, ya, biarlah dengan tubuh yang sehat kuat kami pakai untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami berdoa dan menyerahkan hamba-Mu Pendeta Mark suami istri yang sementara berada di Makassar dalam rangka mengikuti reuni akbar 50 tahun. Kiranya Tuhan memberkati acara ini. Biarlah semuanya boleh jadi untuk kemuliaan, kehormatan bagi nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kegiatan sepanjang minggu yang berjalan kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan. Jadilah semua hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Semua yang telah dipercayakan untuk pelayanan, Tuhan memberkati. Biarlah kami melayani Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap akal budi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Sebentar kami akan berpisah, pulang bersama dengan umat-Mu yang akan kembali ke rumah. Lindungi dalam perjalanan, jauhkan dari segala hal yang tidak diinginkan, sehingga semua tiba di tempat tujuan dengan selamat. Begitupun kami yang tinggal bersama-sama dengan kami. Pemeliharaan Tuhan yang sempurna berlaku atas kami semua. Terima kasih banyak Bapa di surga. Ampuni segala kekurangan kelemahan yang Tuhan dapatkan dalam kami. Sempurnakan ibadah kami. Setiap korban persembahan yang sudah diletakkan, kami percaya Tuhan yang sumber segala berkat memberkati. Baik korban persembahan bahkan milik-Mu yang dikembalikan, lipat gandakan bagi umat-Mu, sehingga ada pujian syukur naik di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pimpinan kekuatan di dalam rohnya yang kudus akan menyertai kita terus dari siang ini sampai hari Maranatha Yesus datang kali yang kedua menjemput kita masuk dalam kemuliaannya. Kami akhiri ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Memberkati kita. Selamat siang dan selamat hari Minggu.